Kebanyalah Tuhan suka kasih Dia pada beta. Inikah tulang rusuk yang Tuhan ambil dari beta? Bahagia kau sayangi, beta bahagia sayang. Dan kebanyak sayangi, mau hidup dengan beta selamanya. Beta janji, beta jaga Ale untuk selamanya. Beta janji akan setia hanya untuk satu cinta. Ini cinta yang beta punya dari relung hati jiwa. Cuma par Ale sajalah cinta ini abadi selamanya. Bahagia so sayangi, beta bahagia sayang. Dan kebanyak sayangi, mau hidup dengan beta selamanya. Beta janji, beta jaga Ale untuk selamanya. Beta janji akan setia hanya untuk satu cinta. Ini cinta yang beta punya dari relung hati jiwa. Cuma par Ale sajalah cinta ini abadi selamanya. Beta janji, beta jaga Ale untuk selamanya. Beta janji akan Kota itu bisa berikan baik kita tu dulu lah dulu dari pelaku ko tumpatan penuh melo ke mereka toro de lang ini nampan mah ada kita marina tempat taruh jona orang pan ti anak dapat tuang kota kami sembahyang. Bapa di surga, di pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur banyak kepada-Mu karena kasih Tuhan tidak pernah putus dalam kehidupan kami. Sepanjang malam Tuhan sudah memelihara, menaungi kami dengan kasih Tuhan, sehingga kami bangun pada pagi hari ini masih memiliki napas, masih memiliki kehidupan Tuhan. Karena kehidupan ini semuanya Tuhan adakan dengan terbaik. Kami terus mengetahui setiap tujuan kami hari ini Tuhan. Kemarin sebentar kami akan berangkat, mulai dari sebelum kami keluar dari rumah ini Tuhan. Kami mohon Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu dalam perjalanan sampai tibakan hingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami percaya kami punya kekurangan, keterbatasan Tuhan. Tapi kami yakini Allah yang kami sembah, Allah yang kami percaya, Allah yang memenuhi setiap kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kendaraan dalam tangan-Mu, segala kerusakan apapun cita-cita dalam nama Yesus, tolak semuanya itu. Rumah ini kiri kanan bukan belakang, pagari dengan kuasa kasih-Mu Tuhan. Sehingga kami semua dapat merasakan sukacita, damai sejahtera senantiasa dalam keluarga kami. Terima kasih Ibu Salon yang sudah memekapi yang ada kepada Ibu, kepada kami semua Tuhan. Engkau memberkati, terpuji nama-Mu Tuhan. Kami serahkan perjalanan ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, mengucap syukur semuanya. Haleluya. Amin. Ya. hanya untuk satu cinta. Oh ini cinta yang beta punya dari relung hati jiwa. Cuma par Ale sajalah cinta ini abadi selamanya. Cinta ini abadi selamanya.
Kukua lamai katabe na lamai di kutaben na manang abanua la besi mana lamai di tangan sondo maka lima na lagi kuwa tabe rako timban tingayo makaraina angganna to digente eto saya Allah toratu masia rampo underek Bapak mati tanah poti ramban ia tua mitalana polipang ia parayambi kelalangan kan mekutana balo lako tondon to batami kelaente kan meusing tanah masia toku mua apara tatungka tapakin Allah ilalan tapa barra maisoi apara manang si tetena sola ulang perendena tarampo undedek Bapak manikina simbol manik untumbek ampang bulanna inde lokon loerara Laki kuah si turu kakendekanna matanna allo si panglolaban inde ombok nama siang lagi kuah kurre sumangakna di tuara alangan puang di matua sampa atau di parayanna di tuara alangan toko ubanan to batangki digente to sang lengkoy lalan nakua pale pekutana balok lakoton don to batangki to kumua dan raka tatungka tapak kinal loy lalan tapak warra amai soi aparamandang si tetena sola ulang parendenna amiram para undene kebak pamanikina simbolong manik untung bek ampang bulan na indek lokon loy rara pania toda tua kitang na pali pangia toda parayangki lagi kuah to tiumba akan padang di rantepao to dollo kolopi bulan lamai luselembang na tamuan ilan nilikna padang di lepongan bulan gontingna tanah matahari Allah digente tamuanna tahu buda tona po orong-orongan totopo rante pao pak gantiananna rante menduruk pak gantiananna belanna larampokan umpam bato induku kada mangka di embom bulan tasa kadiong mak balaran nampak atau kulla mangka di pelenduk togumua kami to sang lengkoy lalan larampokan sisolan indek gayang dilindo tahu amos pak gantiananna targu bulanna tongkonan layuk ilan dilikna padang di kantun poya tuna aturiang na tongkonan layuk ilan liliina padang di baruppo lisunna padang di pangli targo bulanna padang di kalasipo tuna aturiang na padang di batak tungkasanganna tokumua tontongkan unnenna ina kada bisara untulan danni kada syoso kada nenek eto dolota bisara to kabuanganta ada anatanan talang nenek eto dolota to allo nangina alu kubunga melau langi tibu melanna lossan di batara ton tembok pung amatua nek pengumula tahu digente adam solahawa pak gantianan
kurre sumangan sampak toding parayan si kalau pangamote londe si kadende mo gamara tang lalangan morakan mekutan nabalo tang la endik morakan music tanda masiam Toku mua ladi pasundun mo alugna rampanan kapa ladi paupu mo langan pendaunanna sangkana kasutu mampir iya kana mangka di embong bulan tasa kediong mak balaran ampa tokulla mangka di pelendu toku mua den nopa tapo upa paraya tapo paraya den nopa tapo upa paraya tapo paraya anna tang titolo sangka teta patulako den nopa tapo upa paraya tapo paraya nabi piki kitanda marendeng na pasake ki puang matua den nopa tapo upa paraya tapo paraya taga raga sangke deran tak kombong sang tiangkar bahagia hatiku, Tuhan satukan kita, dirimu dan diriku, duhai pemilik hatiku. Kedua anak dikasih kita menuju ke rumah Tuhan atau gereja. Lebih dulu bagi kita sebagai orang percaya, kita membutuhkan pertolongan dan penyertaan Tuhan. Dan juga kami mengucapkan selamat datang bagi Amos bersama dengan keluarga sudah tiba dengan selamat, sehingga kita akan lebih dulu usah dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Puji syukur kami persembahkan kepada Tuhan. Di pagi hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Semua tidak lepas oleh karena kemurahan Tuhan yang telah menolong setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi untuk membawa nikah rumah tangga mereka di hadapan Tuhan. Biar kiranya Tuhan menyertai kembali perjalanan kami menuju ke gedung gereja, selalu berkarya di tengah-tengah kehidupan kami semua, Bapa. Terima kasih Tuhan. Tentu bahkan pagi hari ini acara demi acara kami pertaruhkan semua ke dalam tangan Bapa di sorga. Setan dengan segala macam pengaruhnya datang mengganggu setiap kehidupan kami. Sehati kami panggil nama Tuhan yang berkuasa, berkemenangan bagi setiap kehidupan kami, menutup buku setiap pribadi kami masing-masing. Kiranya damai sejahtera Allah menyertai setiap kehidupan kami sepanjang hari ini dalam acara demi acara. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Rasa yang sama di hatiku, kekasih pujaan hatiku, tak akan ku sangsikan. Ku yakin dan percaya Tuhan menyatukan kita.
mengucap syukur padamu, oh Tuhan. Jawab pengasihan-Mu, dengan apa ku kan membalasnya. Kau nyatakan kuasa-Mu, yang ku pinta padamu dengan Tuhan. Bulan berlalu, tahun berganti, kau jauh, aku jauh. Sekian lamanya kita terpisah, tak terkirakan kasih-Nya. Kini aku dan kamu disatukan oleh-Nya. Walau badai kan datang menghadang, berdua kita menghadapinya. Apa yang Tuhan telah satukan, tak boleh dipisahkan, diceraikan manusia. Rasa yang sama di hatiku, kekasih pujaan hatiku. Tak akan ku sangsikan, ku yakin dan percaya. Tuhan menyatukan. Selamat datang ke dalam rumahnya yang kudus, tentunya penuh sukacita. Semua itu ditandai oleh karena kebaikan daripada Tuhan. Apa yang kita alami semuanya itu pasti kebaikan daripada Tuhan. Untuk itu segera kita memulaikan ibadah kita. Kita angkat pujian semua baik. Indah,
kita akan kembali jadikan kor pujian ini semua baik dengan hormat hambanya Bapak Gembala dari Pindrang memimpin kita di dalam doa. Semua baik, semua baik. Segala puji hormat kami persembahkan kepada Bapa di sorga untuk segala kasih sayang-Mu, untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang kami berkumpul di tempat ini untuk bersukacita karena di mana kedua saudara kami memperhadapkan Roh Kudus-Mu, urapan-Mu ada di tengah-tengah kami, dan biarlah Tuhan sebentar dalam Tuhan ibadah pemberkatan jika Tuhan Engkau Tuhan melimpahkan berkat-Mu. Berikanlah Tuhan, tolong kami untuk ibadah kami pada saat ini dari awal sampai selesainya, kiranya Engkau ambil alih baik semua pelayan-pelayan yang mengambil bagian, yang memimpin kami, sehingga semuanya itu Tuhan kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Jika ada gangguan pekerjaan iblis setan yang mau mengganggu kami usir, kami tolak dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa, kelepasan dari Tuhan menjadi bagian kami semua. Demikian juga kami berdoa Bapa di sorga untuk umat-Mu yang mungkin dalam perjalanan Tuhan pimpin sertai sehingga boleh tiba dengan selamat. Bersama kami memuji memuliakan Tuhan. Berikan kami cuaca yang baik pada hari ini untuk kami memuliakan Tuhan. Inilah doa kami. Kami akan segera membuka ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih, silakan. Ya, tentunya untuk kesempatan pagi hari ini kita sama-sama membawa rasa sukacita kita kepada Tuhan buat setiap kebaikan yang Tuhan masih percayakan dalam kehidupan kita. Bertemu dalam kasih-Nya, kita nyanyikan. Pada pagi hari ini kenyataannya di dalam kehidupan kita dari berbagai tempat kita boleh berkumpul bersama, tentunya di dalam kasih-Nya Tuhan. Untuk itu mari kita nyanyikan dengan lebih sukacita lagi, bersama kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan dengan lebih sukacita.
menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan, sehingga tiba saatnya nanti kita boleh bertemu kembali dengan Tuhan sendiri. Puji-pujian saya tidak akan berpanjang lagi, kiranya cukup membuka mata hati kita untuk kita mempersiapkan kehidupan kita untuk menerima berkat yang daripada Tuhan lewat firman-Nya. Mari kita angkat satu pujian lagi, Aku Percaya. Bersama kita bangkit berdiri untuk kita mengucapkan hidup kita. menemukan jawaban demi jawaban di dalam setiap pergumulan demi pergumulan hidup yang kami alami di dalam setiap pribadi kami masing-masing. Selain daripada Tuhan saja sumber jawaban yang pasti di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami mempercayakan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Amat terlebih di kesempatan pagi hari ini, di mana Tuhan telah mengizinkan kehidupan mereka berdua, baik saudari Pernya, bahkan saudara Amos. Tuhan mempertemukan mereka dengan kasih-Mu, bahkan membawa dan memperhadapkan nikah mereka di kesempatan pagi hari ini. Biar kiranya sebagaimana kerinduan mereka Bapa, biar kiranya Tuhan yang menjawab di kesempatan pagi hari ini melalui suara firman-Mu Tuhan, yang akan Engkau nyatakan bagi setiap pribadi kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Dan tentunya di saat kami bersekutu dengan firman-Mu, setan iblis roh jahat tidak tinggal diam, berbagai macam cara untuk datang mengganggu setiap pribadi kami. Untuk itu kami satukan hati kami, mengusir segala pekerjaan setan iblis itu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah anak domba Allah berkuasa berkemenangan bagi setiap kehidupan kami. Menolong kami Tuhan sepanjang pemberitaan firman-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan untuk menyatakan, menyampaikan setiap apa yang menjadi kebutuhan bagi mereka berdua, bahkan keluarga yang ada Tuhan. Sebab kami percaya
kepada Tuhan saja ada sumber jawaban di dalam setiap pribadi kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan bersyukur menyambut kebesaran dan keagungan firman-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Kasih, silakan untuk yang balik. Puji Tuhan, dari tempat ini pun mengucapkan selamat datang bagi kedua mempelai, bahkan rumpun keluarga. Seizin Tuhan kita bisa berada di tempat ini sehingga kita membutuhkan pertolongan dan penyertaan Tuhan semata di dalam kehidupan kita. Maka seberapa pujian yang sudah kita persembahkan, kiranya senantiasa dapat mendorong dan membuka setiap hati kita terhadap firman Tuhan yang akan menjadi bekal bagi mereka berdua, bahkan kita pun dalam nikah-nikah yang mungkin sudah lama, ya, supaya kita meneladani pribadi Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab nanti pun kita akan lebih jauh melihat bahwa di dalam nikah, menjalani nikah rumah tangga ada begitu banyak ancaman. Ya, maka mari di mana saya mengajak ya, kehidupan satu, kita mau melihat awal di mana Tuhan menciptakan nikah manusia itu ditempatkan di Taman Eden, sehingga kehidupan mereka merasa bahagia sebab di mana Tuhan menyertai dan menolong kehidupan mereka. Maka banyak kehidupan nikah rumah tangga hancur di hari-hari ini oleh karena tidak mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Maka untuk itulah di pagi hari ini dalam pemberitaan firman Tuhan, saya memberi sedikit tema yang berjudul memelihara nikah rumah tangga. Ya, sebab di mana tidak cukup hanya di saat berada di dalam pemberkatan nikah seperti ini saja, ya, tetapi kelanjutan di dalam mengarungi bahtera nikah rumah tangga itu dibutuhkan memelihara, merawat, menjaga supaya nikah rumah tangga itu bisa awet. Ya, ini seperti Alkitab mengatakan nih sampai kakek nenek, ya kan, sampai mau memisahkan. Itu tidak lepas dari pemeliharaan. Ya, kita sendiri pribadi, suami, pribadi istri, ya, yang memiliki tindakan ya untuk memelihara nikah rumah tangga mereka. Mari Kejadian pasal yang ke-1 ayatnya yang ke-26 sampai pada ayatnya yang ke-28. Ayat 26 sampai 28 dari Kejadian pasalnya yang ke-1, di situ dituliskan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Dari sini pun kita menemukan, ya, sebagaimana yang saya katakan tadi, bahwa di sini adalah awal Tuhan menciptakan ya nikah manusia, nikah dari Adam dan Hawa itu mulia dan bahagia. Sebagaimana pada pembacaan ayat 27, ya, Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, ya, menurut gambar kudus, ya, sehingga di mana kehidupan kita sebagai nikah rumah tangga, kita perlu menjaga nikah rumah tangga kita, mengarungi bahtera nikah rumah tangga nih membutuhkan namanya ya melibatkan Tuhan di dalam kehidupan ini, yang tidak lain adalah jangan sampai
di dalam nikah rumah tangga kita itu hal-hal yang tidak kudus, ya. Saya sudah membimbing mereka berdua, ya. Ini selama ada aturan-aturan, bukan berarti ya seenaknya ya kita ya menjalani nikah rumah tangga. Nih dalam hubungan, dalam nikah rumah tangga pun nih tidak dijaga dalam kesucian dan kekudusan. Termasuk di sini terdapat namanya perselingkuhan, ya. Termasuk terjadi namanya perceraian. Nah, jadi di mana kembali di sini kita mau memiliki ya pelajaran yang bermakna juga menjaga nikah rumah tangga kita itu di dalam kebahagiaan. Pada ayat yang ke-28 di situ tulis, Allah berburung di udara dan atas segala binatang yang merayap. Jadi disinilah begitu bahagianya ya nikah daripada bahkan di dalam kebahagiaan itu termasuk dari saling terbuka. Dalam nikah rumah tangga tidak ada yang perlu ditukarkan terlalu jauh ya untuk menyampaikan tentang yang komunikasi, kerjasama ya satu dengan yang lain di dalam mengarungi bahtera nikah rumah tangga. Ini perlu. Kenapa? Karena tanpa menjaga nikah rumah tangga, kalau kita melihat pada pasalnya yang ketiga, di mana di situ Tuhan tidak menjaga nikah rumah tangga mereka di dalam kesucian dan kekudusan. Ya, begitu banyak ancaman demi ancaman di dalam nikah rumah tangga kita. Di sebelahnya di dalam Kejadian pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-15, Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu, termasuk ya nikah rumah tangga mereka yang ada di dalam taman ini ya, tetapi mereka disuruh ya kembangan dari alat-alat komunikasi ya, alat-alat elektronik di sini. Nah, begitu kehidupan nikah rumah tangga yang tidak dipelihara, tidak dirawat, maka itu akan mengalami kehancuran. Contohnya kan nih, tidak pelihara, kalau kita tidak rawat nih tentunya akan kotor, ya kan? Nih akan kotor karena tidak ada ya tindakan untuk merawat ya rumah itu sendiri. Lama-kelamaan rumah itu akan hancur. Makanya sekali lagi di mana rumah itu harus ya dipelihara, termasuk kebersihannya. Ya kan? Tidak ada rumah kita senang kita tinggal di rumah dengan sampah yang berserakan, ya sampah yang kotor, sampah yang berbau busuk. Nih tidak ada yang orang bangun rumah baru biarkan sampah di rumahnya, kan berserakan seperti itu saja. Tapi pasti akan dibersihkan, ya kan? Pasti akan dibersihkan. Karena itu bagian daripada pemeliharaan supaya rumah kita itu terjaga kebersihannya, terjaga kualitasnya. Nih begitupun dengan memelihara nikah rumah tangga ini sendiri. Ya, kita perlu menjaga kebersihannya, termasuk tadi kekudusan, ya, kesucian di dalam nikah rumah tangga. Nih, sehingga ini kehidupan kita sebagai umat Tuhan, ya, mengalami berkat di dalam nikah rumah tangga kita. Kita akan lihat itu di dalam Efesus pasalnya yang kelima, cara-cara untuk memelihara nikah rumah tangga. Efesus pasalnya yang kelima, Efesus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-22, 22 sampai 25 maksudnya. Efesus pasalnya yang kelima, ayat 22 sampai ayatnya yang ke-25. Di situ perikopnya tertulis, kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Jadi di mana kita perlu menempatkan Kristus ya sebagai dasar hidup suami istri. Ya, saya ulangi, kita perlu menempatkan Kristus sebagai dasar hidup suami istri, termasuk ya yang kita laksanakan pagi hari ini. Itu bagian daripada kita menempatkan Kristus sebagai dasarnya.
Ini dasar yang kuat ya supaya kita mampu melewati berbagai macam pergumulan dalam nikah rumah tangga. Ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Di sini ya cara yang diberikan Tuhan ya untuk memelihara nikah rumah tangga terhadap istri itu diberi tanggung jawab untuk tunduk kepada suaminya seperti kepada Tuhan. Jadi istri ya bagian daripada memelihara nikah rumah tangga supaya nikah rumah tangga itu awet ya, nikah rumah tangga itu bisa terjaga kualitas dari nikah rumah tangga, maka di mana kehidupan seorang istri diberi tanggung jawab untuk tunduk ya kepada suaminya seperti kepada Tuhan. Ayat 23. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Itu bagian yang daripada seorang suami untuk menjaga kualitas, memelihara kualitas nikah rumah tangga, di mana sudah dikatakan bahwa suami mempunyai kewajiban untuk melindungi dan mengasihi istrinya. Dan hubungan suami istri itu bukan saling menuntut hak, tetapi ya ada tanggung jawab dan kewajiban yang harus mereka jalani. Jadi jangan salah di dalam menjalani nikah rumah tangga, bukan menuntut hak. Kalau menuntut hak bahaya, bisa-bisa ya terjadi namanya keributan ya, bahkan itu keributan yang didasari dengan menuntut hak itu tidak akan bisa dibatasi keributannya sampai nanti ujung-ujungnya kepada perceraian. Kenapa? Karena saling menuntut hak, bukan karena ya di mana mereka saling mengasihi. Mereka melakukan tanggung jawab dan kewajiban mereka bukan dasar kasih kepada Allah. Makanya kan setiap ya tanggung jawab dan kewajiban yang diberikan masing-masing baik istri maupun suami itu selalu ada nama Tuhan. Seperti pada ayat 22, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Begitu juga ya dengan seorang suami. Ya, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi ini mampu dijalani jikalau manusia atau nikah rumah tangga laki-laki dan perempuan, suami dan istri itu memiliki kasih kepada Allah. Jadi istilahnya kau bahasa nape loloi pahami kedeni pengumumatua lampenanna ya, nape loloi pahami itu tanggung jawabnya manggibang mau disua-sua, manggibang mau dipokok-kokan ya, ini tidak perlu dituntut haknya. Kalau memang di dalam kehidupan seorang suami dan istri ini memiliki kasih kepada Allah, maka pasti akan menjalani tanggung jawab mereka. Itu istri ya tunduk kepada suaminya. Bahkan juga suami mempunyai kewajiban untuk melindungi, mengasihi istrinya. Ini tidak akan bisa diubah istri dan suami. Jika apa? Jika ada di dalam hatinya kasih kepada Allah. Jadi ini bagian ya daripada memelihara nikah rumah tangga itu sendiri. Ya, sekali lagi mengatakan bahwa ini bagian dari memelihara nikah rumah tangga, sebagaimana tadi tugas daripada Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden, ya, diusahakan dan memelihara, termasuk nikah rumah tangga mereka. Maka untuk itu milikilah kasih Allah di dalam kehidupan kita. Maka ya tidak perlu istri menuntut kepada suami ya untuk melindungi dan mengasihinya. Kalau
ada kasih Allah, pasti suami akan melakukan kewajibannya untuk melindungi dan mengasihi istrinya. Begitu juga suami tidak perlu menuntut istrinya ya untuk tunduk. Kalau di dalam hati seorang istri memiliki kasih kepada Allah, pasti akan tunduk nih kepada suaminya. Jadi ini mudah kita akan lakukan, termasuk di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen ya, manggibang ya, nah undi bang tu pandita pogadanki kilalai ibadah itu manggibang ya. Nih kalau memang di dalam hati kita ada kasih Allah, nanti kilalai halo ya toh halo ibadahki ya kan, tapi di perlu ibadah ya, ini tidak perlu ya, ini harus ya tiap hari diberitahukan ya, kilalai ibadah ya kan, tidak perlu. Kalau memang di dalam kehidupan manusia itu memiliki kasih Allah, maka pasti ya hatinya akan tergerak untuk beribadah, berdoa, melayani dan melakukan segala kegiatan aktivitas gereja. Begitu juga pembangunan gereja ya kan, nih supaya ya hamba Tuhan teemana suman ruang kepada nih jemaat pembangunan ya, ini sangat toh melakukan gimbalan teemana ya tergerak atau jemaat ya kan. Kenapa? Dari sisi ini kita lihat karena tidak ada kasih Allah ya di dalam kehidupan mereka nih. Jadi sangat toh melakukan apa di tanda pembangunan ya nih, ibadah tema kena kilalai ya kan. Kenapa? Kembali termasuk di sini kalau ada kasih Allah ya, baik dalam ibadah dan pelayanan kita nih, pasti kita akan ya melakukan semua itu. Makanya di dalam memelihara nikah rumah tangga, di dalam memelihara iman kita kepada Tuhan, itu dibutuhkan dengan kasih kepada Allah. Makanya sesudah katakan menempatkan Kristus sebagai dasar hidup suami istri. Kalau sudah dasarnya kuat ya kan, pasti bangunannya pun akan bertahan. Makanya bersama-sama kita memelihara rumah tangga kita dalam pertolongan Tuhan. Nah, kita akan melihat orang yang tidak memelihara nikah rumah tangga mereka. Kita akan lihat itu dalam Amsal. Kita akan melihat contoh pernikahan atau rumah tangga yang tidak dipelihara, atau istilahnya orang mengatakan masa bodoh ya, masa bodoh dengan rumah tangganya, tidak peduli dengan rumah tangganya, sehingga kita akan melihat apa yang terjadi. Amsal pasal 24 ayatnya yang ke-30 sampai ayatnya yang ke-31. Amsal pasalnya yang ke-24 ayat 30 sampai ayatnya yang ke-31. Di situ dituliskan, aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Lihatlah, semua itu ditumbuhi onak, tanahnya tertutup dengan jeruju dan temboknya sudah rubuh. Di sini bukti kita melihat bahwa kebun anggur ya, bahkan ladang di mana tidak dipelihara, sehingga dikatakan ladang dan kebun anggur ya seorang pemalas itu ditumbuhi onak duri ya. Arti rohani dari onak duri ya, ini berbicara masalah tentang akan tumbuhnya kebencian. Nih, akan tumbuh kebencian. Kenapa? Sekali lagi tadi di Efesus, kehidupan kita tidak dipelihara ya, nikah rumah tangga kita tidak memelihara iman percaya kita kepada Tuhan. Ini dengan dasar meletakkan pribadi Yesus ya sebagai dasar iman kita, sebagai dasar dalam nikah rumah tangga kita ini, sehingga kembali di sini kita melihat ya kehidupan daripada nikah rumah tangga ini seperti seorang pemalas
yang dimana tidak dipelihara nikah rumah tangganya, tidak diperhatikan, tidak dipedulikan nikah rumah tangganya, tidak dirawat nih, sehingga dikatakan tumbuh onak duri. Sudah katakan berbicara tentang kebencian, ya ini bahkan iri hati yang muncul di dalam suami dan istri. Seperti saya sering ceritakan kepada sidang jemaat, ya hanya masalah ya gara-gara odol saja ini pernikahan itu ya terpisah, ya ini gara-gara odol. Kenapa? Kembali kita bisa melihat di sini bahwa kehidupan mereka tidak menjaga, tidak memelihara, tidak memperhatikan nikah rumah tangga mereka, sehingga ditumbuhi onak duri, tanahnya tertutup dengan jeruju dan temboknya sudah rubuh. Maka untuk itulah jangan kita malas-malas ya atau tidak peduli dengan nikah rumah tangga kita. Jadi tidak cukup ya itu diberkati nikah rumah tangganya ya oleh pendeta di gereja, tetapi di mana suami dan istri itu membutuhkan tadi kewajiban dan tanggung jawabnya ya untuk bersama-sama memelihara nikah rumah tangga mereka, sehingga rumah tangga mereka awet ya terjaga kualitasnya. Amsal pasal yang ke-14, kita lebih cepat lagi. Amsal pasal yang ke-14, satu ayat saja kita akan rumah tangga. Jadi perempuan yang bijak mendirikan rumahnya dengan perbuatannya sendiri. Mereka merusak tanggung jawabnya untuk kehidupan orang bodoh yang meruntuhkan dengan tangannya sendiri. Ya, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah ya itu akan muncul segala perbuatan-perbuatan jahat. Jadi melalui perkataan orang Farisi di sini, inilah ya saya sudah katakan bahwa ancaman yang serius diperhadapkan setiap nikah rumah tangga, itulah perceraian. Makanya perlu kita memelihara nikah supaya nikah rumah tangga itu bisa kuat, bisa awet. Seperti kita mengatakan ya sampai kakek nenek, ya sampai mau baca bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya sebab itu laki-laki dan agar satukan Allah tidak boleh diceraikan. Ya, di situ pun kita bisa melihat dan membuktikan bahwa di dalam kehidupan mereka betul-betul tidak saling mengasihi pada awal-awal perkenalan. Nih, makanya ini sudah jam 12 masih tetap baku SMS WA, sudah makan ke saya. Makanya supaya kasih dalam nikah rumah tangga itu bisa awet, maka dibutuhkan kembali di sini tidak boleh diceraikan manusia. Ada begitu banyak cara-cara manusia ya nih untuk memisahkan, termasuk biasanya kita ya dipatamai tanah, ya kan? Ada sisi positifnya, tetapi lebih banyak sisi negatifnya. Ya, jadi kita bisa berpikir, berarti kita menghargai, menilai anak kita seharga dengan binatang. Ya, kehidupan mereka sehingga mereka bisa kuat dan bertahan sampai ya dan bagi kita bersama-sama kita mau masuk di dalam posisi pemberkatan nikah. Kita mau melakukan satu pujian yang berjudul Dia Terlebih Besar, Dia Terlebih Besar. Kita mengucap syukur akan memiliki nikah rumah tangga sendiri, tanggung jawab sendiri, lepas dari orang tua.
Mari tidak mengerungi baterai dikaruniakan. Tidak ada yang lain Tuhan. Hanya Engkau yang mampu menolong terhadap tidak mengerungi dikaruniakan. Tidak ada tempat lain kami berlari untuk mendapat pertolongan selain daripada Tuhan saja. Akan terlebih kedua anak yang kasih kami Tuhan, Dernya dan Amos, yang hari ini telah memperhadapkan tiga mereka kepada kami. Biar kiranya Tuhan menolong agar kami benar-benar meresponi setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami. Kiranya kasih Allah Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Makasih, silakan untuk kembali.